Dialog Lintas Makassar pagi hari ini membahas tentang IP 400 ya, untuk meningkatkan produktivitas hasil padi begitu. Nah, kemudian ya seperti yang mungkin telah Anda ikuti pendengar bahwa Kementerian Pertanian untuk tahun 2022 ini mencanangkan indeks pertanaman padi yaitu IP 400 begitu. Dan di Sulsel sendiri mulai diuji coba ya, sejumlah areal akan ditanami padi sekali dalam 4 tahun. Ini merupakan upaya bagian dari usaha upaya dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan ya, untuk meningkatkan produksi hasil padi ataupun juga palawija yang bisa panen sekali dalam 4 tahun. Ini mampu enggak, kemudian pertanyaannya, bisa enggak dilaksanakan, karena tentunya akan membutuhkan padi untuk varietas-varietas tertentu ya. Karena kita tahu biasanya untuk lahan padi sendiri, sawah itu hanya berlangsung pada umumnya 2 kali dalam setahun. Nah, jadi pertimbangan juga untuk penerapan IP 400 ini untuk mensiasati semakin berkurangnya lahan ya, akibat alih fungsi yang sudah banyak terjadi sejauh ini. Industrialisasi juga menjadi salah satu kendala, sehingga banyak kemudian areal-areal persawahan yang sudah mulai beralih fungsi, entah itu menjadi untuk pembangunan ya, maupun juga untuk industri. Saya bersama dengan pengamat pada pagi hari ini, pengamat pertanian dari Universitas Islam Makassar, Bapak Dr. Suwardi Bakri. Pak Suwardi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak? Ya. Sehat-sehat Pak Suwardi? Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Baik. Satu ready ya. Ya, Pak Suwardi mungkin sudah mendengar ini sebuah terobosan supaya dari Kementerian Pertanian, Pak Sargesin Limpo, di tengah semakin sempitnya lahan pertanian ya, bagaimana supaya sawah itu bisa panen empat kali dalam setahun. Nah, kalau Pak Suwardi sendiri melihat ini bisa nggak kemudian akan dilaksanakan? Apakah kemudian nanti ini akan ada varietas-varietas padi baru begitu yang bisa dipanen dalam waktu yang cukup singkat begitu, Pak Suwardi? Ya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI di seluruh tanah air. Ya. Jadi memang sebenarnya teknologi pertanian ini kan semakin hari semakin berkembang, harus digenjot. Arah teknologinya semakin digenjot. Baik itu penerapan teknologi misalnya mesin-mesin, terkait juga dengan metode pertanaman. Ini yang kemarin juga memang ada IP 400. Nah, kita perlu ketahui bahwa di sektor pertanian itu kalau ada teknologi yang kita ingin terapkan, tentunya harus diikuti oleh teknologi-teknologi yang lain. Karena perubahan sebuah seperti halnya metode pertanaman, ya tentunya ada beberapa hal yang harus berubah. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan adalah bahwa kita mengharapkan adanya varietas baru yang mungkin umurnya tidak sampai 3 bulan. Ya, mungkin hanya 2 bulan setengah atau 2 bulan sekian. Karena kalau kita mau 4 kali dalam 1 tahun, itu berarti kalau kita bagi 4 1 tahun itu kan hanya 30 hari. Ya, betul. Nah, sementara pertanaman di lapangan itu butuh persiapan, ya, butuh penyiapan lahan, ya, persemaian, melakukan tanaman dan kemudian panen, sehingga memang kita butuhkan varietas-varietas baru yang umurnya di bawah 3 bulan. 3 bulan. Karena selama ini kita tahu 100 hari padi kan yang ada di lapangan kan umurnya masih di 3 bulan lebih. 100 hari Pak ya? Iya. Karena kalau empat kali panen dalam 1 bulan berarti hanya 3 bulan bagi-baginya kan? 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, itu 3 bulan sudah termasuk sudah termasuk persiapan lahannya. Iya, betul. Iya.
Ini kan ada kebiasaan petani kita saat ini kan, kita kan tahu bahwa sistem pertanian kita saat ini kan lebih banyak menggunakan pupuk kimiawi begitu. Ya. Nah, sementara sebelum persiapan lahan sendiri, lahan biasanya dipupuk terlebih dahulu. Nah, dengan 4 kali tanam sampai dengan setahun ini, 4 kali tanam dalam setahun, artinya kan boleh dikatakan bisa saja penggunaan pupuk ini akan lebih besar juga begitu, Pak ya. Pupuk yang masuk ke dalam tanah akan lebih besar. Nah, apakah kemudian nanti ini tidak akan mempengaruhi unsur hara dalam tanah akan semakin berkurang dengan semakin banyak penggunaan pupuk-pupuk kimiawi ini? Saya katakan tadi bahwa sebuah kebijakan yang diterapkan ya tentunya harus diikuti juga oleh kebijakan-kebijakan lain. Misalnya IP 400 itu kan berarti kalau selama ini perhitungan pupuk subsidi misalnya hanya ke IP 200 itu kan berarti 2 kali lipat. Nah, harusnya, mungkin Kementerian Pertanian kan pasti sudah punya data, sudah punya pemetaan wilayah-wilayah mana yang memungkinkan untuk IP 400, yang mana IP 300, yang mana IP 200, dan seterusnya. Karena kita tahu lahan pertanian, apalagi tanaman pangan, sawah, itu kan juga punya kelas-kelas. Ada sawah ada sawah tak ada hujan. Ada irigasi. Ya mungkin tanamnya pada musim hujan saja. Sekali setahun, Pak ya. Iya, sekali setahun. Berarti itu IP-nya 100. IP 100. Nah, ada juga lahan yang irigasinya sederhana, irigasi desa namanya. Mungkin itu sudah bisa 2 kali atau IP 200. IP 200. Nah, ada lahan irigasi teknis yang 300. Nah, 300 saja ini kan sebenarnya kalau kita mau lihat datanya masih sangat sedikit petani yang IP-nya 300 karena itu tadi kebutuhan pupuk, kemudian air irigasi dan seterusnya itu semuanya harus dipertimbangkan. Apalagi kalau tadi kita berbicara terkait dengan lingkungan ya. Nah, 3 kali pupuk, kalau pupuk kimia terus-menerus tentunya bisa mendegradasi lahan. Begitu juga pengamat-pengamat hama penyakit tanaman juga sebenarnya ada juga yang menyarankan tidak bisa IP 400 karena itu bisa membuat hama booming. Ya, kenapa hama booming? Karena hama itu mendapatkan suplai makanan terus-menerus. Betul. Tidak ada putusnya kan. Kalau 1 tahun kita tanam kan terus-menerus, misalnya ada pertanaman padi di sawah. Nah, hama terus-menerus ada dan itu bisa booming. Kalau misalnya kita panen lantas kita berokan 1 bulan 2 bulan lahannya, itu kan ada masa di mana hama ini tidak mendapatkan suplai makanan, memutus mata rantai hama penyakit. Nah, cuma sekarang ini memang teknologi-teknologi itu kan semakin maju ya, mungkin teknologi pengendalian hama itu juga harus dipertimbangkan. Mungkin juga teknologi-teknologi pupuk nanti bukan pupuk kimia yang merusak lahan, tapi mungkin pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pertanian, Litbangnya sudah menemukan pupuk yang bisa dipakai terus-menerus dalam 1 tahun dan tidak mendegradasi kualitas lahan. Tapi ada pandangan lain nih Pak ya dari Direktur semua, Pak Suwardi. Ada tanggapan lain, ada pandangan lain dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Pak Suwandi ya. Ini mengatakan Pak Suwandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, betul, pada saat melakukan webinar ya, mengatakan dengan IP 400 ini katanya dapat mengurangi aktivitas hama seperti tikus begitu ya. Nah, karena mungkin ketika panen langsung tanam ini tidak memberi kesempatan bagi tikus untuk berkembang. Bagaimana pandangan Anda, Pak? Saya agak perlu didiskusikan. Ini perlu ini mungkin agak debatable juga ini. Dengan pengamat-pengamat hama. Ya, karena tikus itu kan sebenarnya bukan hidupnya di sawah yang lapang, tapi kan dia buat lubang-lubang di sekitar lahan. Lubang-lubang di pematang lah biasanya di sawah. Nah, kalau tidak ada jeda begitu, kalau panen kan cuma berapa lama kan? Kalau kita tanami air itu sawah, kemudian kita tanami, itu berapa lama saja sudah tumbuh lagi. Dan tikus itu biasanya bukan hanya memakan
buah padinya, tapi dia bisa merusak yang batangnya dan seterusnya. Nah itu memang debatable. Agak debatable juga karena menurut beliau keuntungan, ya ini saya bacakan ya Pak, keuntungan jika setelah panen tanah langsung diolah tidak memberi kesempatan tikus dan hama lain untuk berkembang, dan sisa padi atau jerami yang tersisa dibalik lalu diberi mikroba pengurai, maka terjadi proses pembusukan yang menghasilkan unsur hara begitu. Apakah secepat itu begitu? Jerami tersebut bisa secepat itu membusuk? Karena biasanya kan ada kebiasaan petani kita setelah panen jerami itu kan langsung dibakar begitu. Betul, iya. Nah, sebenarnya itu kan kalau begitu modelnya itu sebenarnya bertani selaras alam, tapi itu saya khawatir tidak cukup waktu kalau kita katakan IP 400. Kecuali atau IP yang dimaksud IP 400 itu padi, tapi tidak tidak mengikuti kalender. Maksudnya tahunan gitu, dalam satu tahun. Nah, tapi kan kita berhitungnya IP 400 itu berarti 4 dalam setahun. Dalam 1 tahun. Nah, kalau dalam 1 tahun kan harinya terbatas ya. Iya, betul. Kalau 30 hari kita hanya bagi berapa? 30 hari, 3 bulan ya kan 12 bulan saja ya. Nah, kalau kita misalnya mengolah lahan dengan mengandalkan pembusukan jerami ini cukup nggak waktunya? Jerami, walaupun kita kasih misalnya mikroba, itu tetap butuh waktu. Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Jadi agak debatable juga ini. Iya. Iya Pak, iya. Ya, makanya jadi harus diikuti dengan tadi varietas yang umurnya pendek. Iya, varietas yang umurnya, kalau ada misalnya penemuan varietas yang umurnya hanya berapa? 2 bulan ya? 70 hari lah maksimal. 70 hari. 70 hari itu sudah mungkin bisa diterapkan. Sebenarnya sudah ada. Kemarin juga kita sudah coba di Baru ada varietas MD7 MD7 Pak ya? MD7 ya? Iya. Nah, itu kita sudah uji coba dengan kepala L2 Dikti pada saat itu, dan itu berhasil. Memang tidak sampai 3 bulan. Dia cuma 70 hari lah. 70 hari. Tapi perlu dilihat juga apakah varietas ini bagaimana ketahanannya terhadap hama penyakit begitu. Hama penyakit. Seperti wereng ya, seperti ulat bulu, tikus. Perlu dilakukan pengamatan dan penelitian terus-menerus. Nah, sebenarnya juga itu tidak bisa secara massal yang seperti tadi katakan, karena petani sekarang tidak. Pada saat itu juga dikatakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan bahwa IP 400 ini harus melalui IP 300 dulu. Iya, betul. Nah, kan jangan tiba-tiba petani misalnya yang tadinya hanya IP 200 lantas kita loncat ke 400. Dia harus coba dulu IP 300. Karena saya sendiri masih bingung sebenarnya Pak ya, karena IP 300 saja ini kan masih jarang diterapkan begitu. Betul. Betul. Masih jarang diterapkan, lalu kemudian tiba-tiba ini kebanyakan petani yang selama ini pun sudah menggunakan sawah irigasi hanya mendapatkan IP 200, lalu tiba-tiba ingin dicoba ke IP 400, indeks pertanaman 4 kali dalam setahun. Ini mungkin saya agak mungkin butuh penjelasan lagi seperti apa rancangan dari Kementerian Pertanian ya, varietas apa yang digunakan, dan kemudian nanti untuk pupuknya, untuk pestisidanya seperti apa begitu, varietas-varietas seperti apa, ini yang perlu penjelasan lagi gitu Pak. Mungkin itu hanya lompatan-lompatan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh misalnya Badan Litbang Pertanian, tetapi tetap tidak bisa diterapkan secara massal. Karena kalau kita pikir kebijakan untuk meningkatkan IP dari 200-300 saja itu kan sebenarnya sudah bisa meningkatkan produksi mungkin 2 kali lipat ya, dari yang 100 kita tingkatkan ke 200, yang 200 kita tingkatkan ke 300. Nah, kita tidak berbicara IP 400. Walaupun sebenarnya mungkin ada hasil penelitian, misalnya kita sudah temukan varietas yang umurnya pendek, kemudian tadi itu sistem pengolahan lahan dan seterusnya, sistem irigasi sekarang kan juga sudah banyak model ya. Ada drip irrigation, irigasi tetes, yang padi itu yang pada saat membutuhkan saja air ya baru di ini. Ini kan selama ini kita melakukan penggenangan terhadap
tanaman. Ya, betul. Nah, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa padi itu sebenarnya bukan tanaman yang butuh genangan. Ya. Nah, makanya itu bisa diatur sebenarnya irigasinya dengan irigasi tetes. Kalau itu semuanya bisa dipenuhi, ya tidak menutup kemungkinan memang IP 400. Tapi itu full teknologi. Betul. Nah, petani-petani kita ini kan macam-macam ya. Walaupun sekarang kita era 4.0, tapi mungkin ada yang masih 1.0 ya. Ada masih menggunakan di pelosok-pelosok masih menggunakan bajak misalnya, masih menggunakan kerbau. 1.0 ya, 1.0. Nah, ada yang 2.0, ada yang 3.0, yang ada juga teknologi 4.0 yang petani-petani modern yang di kota, di perkotaan dan seterusnya sudah 4.0 memang ya. Tapi ini makanya ya enggak apa-apa diwacanakan IP 4. Kalau kita melihat sistem irigasi yang ada Pak, saat ini kan pemerintah sekarang kan sangat gencar bangun waduk, bendungan begitu. Ya. Di Sulsel saja ada tambahan waduk lagi ya, Pak Soloreng yang ada di Wajo, kemudian ada lagi di Jeneponto dan Goa ya. Nah, apakah kemudian dengan adanya semakin bertambahnya waduk-waduk ini yang berfungsi untuk pengairan, untuk memperlancar pengairan, ini akan semakin mempermudah begitu? Iya, sebenarnya waduk-waduk ini kan bisa mengairi secara massal ya. Iya, betul. Luasan hektar, misalnya 5.000 hektar atau 50.000 hektar. Nah, itu sebenarnya kan mengantisipasi yang lahan-lahan tada hujan ini bisa menjadi lahan irigasi yang tadinya cuma 1 kali 1 tahun bisa menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Tapi untuk 4 kali sebenarnya ya waduk ini bukan, kalau saya sih mungkin bukan dipersiapkan untuk 4 kali, tapi kita mau meningkatkan IP dari 100 ke 200, dari 200 ke 300. Itu saja dulu yang bisa ditingkatkan. Walaupun memang sudah ada ancang-ancang juga bahwa ke depan ini semakin sempitnya lahan seperti yang sudah disampaikan tadi, semakin degradasi, terkonversinya lahan, kita punya lahan semakin sempit. Itu perlu perlu dipikirkan juga untuk melakukan pertanaman 4 kali dalam 1 tahun. Tapi mungkin kalau saya sih skalanya mungkin tidak bisa skala besar. Sama halnya misalnya sekarang juga kita pertanian itu sudah mau mulai memodifikasi iklim dan cuaca, misalnya dengan membangun beberapa greenhouse yang skala besar. Nah, seperti itu barangkali ya. Memanfaatkan teknologi dan itu harus dilaksanakan oleh mungkin individual yang punya lahan sekian. Saya mau 400 ini, saya punya teknologi irigasi, drip irigasi, kemudian saya cuacanya seperti ini, pengendalian hamanya seperti ini. Tapi mungkin secara mikro, bukan secara massal ya. Konon kabarnya ini mulai akan diterapkan di Bone untuk areal seluas 3.000 hektar begitu. Untuk penerapan IP 400 ini. 400. Kalau Pak Suwardi sendiri melihat karakteristik yang ada di Bone begitu dengan penerapan ini bagaimana kira-kira? Nah, di Bone ini kan juga seperti ini, apalagi namanya sistem tanam di sana kan banyak yang hambur juga Pak ya. Itu kan bisa memperpendek memang apalagi namanya masa tunggu lahan terhadap pertanaman, karena kalau awal-awalnya secara konvensional itu kan orang melakukan tanam pindah ya. Ada sistem tanam jajar legowo dan seterusnya. Tapi di Bone juga banyak yang langsung hambur saja benihnya. Nah, itu katanya bisa mempercepat karena benih ini tidak dipindah lagi, langsung di ini saja. Tidak perlu pakai persemaian Pak ya? Iya, mengurangi tenaga kerja. Kemudian cuma memang masalahnya biasa selalu bermasalah juga di hama ya, karena kalau padi sangat rapat itu betul. Rentan untuk terserang oleh hama baik tikus maupun yang lain. Nah, ini memang harus diedukasi terus-menerus petani kalau apalagi mau membuat semacam mungkin kalau hamparan 3.000 hektar 3.000 hektar ya? Ya, 3.000 hektar. Nah, itu bisa dilokalisasi teknologinya. Bisa saja diuji cobakan. Tapi 3.000 hektar itu juga cukup besar ya. Ya, cukup besar. Ada sejumlah daerah memang di
di Indonesia yang ini akan diuji coba seperti di Sukoharjo, di Kalimantan juga ada beberapa luas areal yang akan dicoba IP 400 ini, dan beberapa daerah-daerah lain juga akan dicoba untuk melaksanakan sistem IP 400 ini begitu. Ya, tapi kalau menurut pandangan saya agak bingung juga ini. Dengan catatan, lokasi uji coba ini harus sudah menerapkan IP 300. Baik. Saya belum habis pikir sebenarnya Pak, karena saya sendiri kan punya sawah begitu, punya areal persawahan. Selama ini saya hanya menanam 2 kali dalam setahun dengan sistem irigasi begitu. Nah, masa jeda itu biasanya digunakan untuk palawija. Taruhlah misalnya Januari ini sampai dengan Maret nanti itu padi. Setelah itu palawija ya, kacang hijau, kedelai dan lain-lain. Lanjut setelah itu kemudian baru padi lagi. Itu kan kebiasaan yang dilakukan Mas. Seperti itu, padi palawija padi ya, karena dulu kita berpikir juga dengan sustainabilitas kesuburan lahan ya. Kalau palawija apalagi kacang-kacangan itu kan punya unsur hara, punya unsur N yang bisa kembali menyuburkan lahan. Nah, sebenarnya itu yang ideal. Nah, sebenarnya kalau IP itu sudah IP 300 namanya Pak. Oke. Iya, karena padi, palawija padi. Nah, artinya lahan ini selama 3 kali bisa kita panen. Nah, itu berarti dia 300. Oh, sudah tergolong IP 300 itu Pak ya? Iya, tergolong IP 300 Pak. Nah, kalau IP 400 mungkin memang idealnya juga bukan padi, tapi harus ada palawija di antaranya. Oke. Iya, nggak melulu harus padi juga Pak ya? Iya, nggak melulu harus padi karena Tapi kalau ini berhasil ya oke juga sebenarnya. Betul, iya. Iya, mudah-mudahan ini Kementerian Pertanian memang sudah punya teknologi begitu ya. Litbang Pertanian sudah punya teknologi, punya varietas. Paling tidak varietas itu kan harus tahan dengan hama begitu ya. Karena ada beberapa varietas tertentu, saya pernah nanam nih. Ada beberapa varietas tertentu. Nah, ketika baru tumbuh saja, ini sangat disukai dengan tikus begitu ya. Batangnya katakanlah memiliki batang yang tipikalnya punya batang yang agak lunak ya. Nah, kemudian ketika tumbuh sudah mulai berbuih, nah wereng biasanya akan mulai masuk. Belum lagi walang sangit begitu. Yang biasanya langganan untuk jenis-jenis hama-hama padi ini. Iya, mudah-mudahan lah kita berharap memang inovasi ini bisa diterapkan, tapi tentunya semuanya harus diikuti dengan teknologi yang lain, kebijakan juga ya, terkait dengan kebijakan misalnya pupuk subsidi, pemerintah pasti harus menambah anggaran untuk melakukan untuk memberikan subsidi pupuk. Karena yang tadinya 300 perhitungannya misalnya 300 atau 200 sekarang ada lagi IP 400. Itu kan berarti 4 kali jatah pupuk pun pasti akan bertambah Pak ya. Iya, pasti bebannya akan bertambah Iya. Karena yang ini saja pemerintah IP 200, IP 300 ya. Petani di mana-mana teriak-teriak cari pupuk bersubsidi begitu. Iya. Jadi memang perlu dipersiapkan secara matang begitu. Iya. Oke, idenya sih bagus. Oke. Iya, baik tim Pak Suhandi, Dirjen Tanaman Pangan dan timnya ini bisa mengantisipasi semua kendala-kendala yang ada. Ya namanya saja juga pilot project. Ini program dari Pak Menteri kita, Pak Syahrul Yassin Limpo begitu. Kalau kita tidak terapkan kan menjadi bahan hasil penelitian saja yang tidak termanfaatkan. Tapi kita harus memang uji lapangan. Uji lapangan begitu. Perlu memang untuk uji lapangan ya. Tapi lapangan ini nanti yang menentukan apa bisa terus diteruskan atau tidak. Oke. Ya mungkin terakhir Pak Suhadi, apa mungkin harapannya untuk penerapan sistem IP 400, apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah? Selain persiapan untuk varietas, bagaimana juga untuk persiapan dari para petani-petani kita ini untuk lebih terbiasa lagi nanti dengan sistem yang seperti ini? Iya, jadi saya kira begini Pak. Saya yakin bahwa varietas itu sudah ada ya, karena kemarin juga kita sudah ada MD dan seterusnya. Banyak pemulia-pemulia yang sudah menemukan varietas yang tidak sampai 3 bulan itu 70 hari.
Cuma memang regulasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk tadi itu salah satunya adalah melakukan subsidi pupuk itu ya. Karena itu kan tidak sedikit juga APBN yang terserap untuk mensubsidi pupuk. Yeah. Nah, kemudian juga ya mungkin biasanya keluhan petani itu juga kan di pemasaran, Pak ya. Nah, makanya harus ada jaminan harga. Yeah. Harus ada jaminan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di GABA itu kan ada harga pembelian pemerintah HPP, yang memang ditetapkan untuk supaya tidak merugikan petani pada saat musim panen. Nah, yang paling penting juga adalah penyiapan petaninya. Yeah. Ya. Kita harus memberikan edukasi kepada para petani ini supaya mereka bisa menerima inovasi IP 400 ini. Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau pemerintah menggenjot petani-petani muda untuk masuk ke IP 400 ini. Karena kalau petani yang sudah tua, biasanya petani itu kan mempertahankan mempertahankan status quo-nya. Dia tidak mau berubah kalau dia tidak melihat hasilnya. Ya, jadi petani-petani muda ini yang perlu digenjot. Apalagi sekarang ini kan sektor pertanian itu umurnya petani semakin menua dan sangat sedikit pemuda yang mau terjun di sektor pertanian. Nah, mungkin untuk IP 400 ini kita manfaatkan pemuda-pemuda tadi untuk ikut terjun di sana, dilibatkan di dalam proyek atau pilot project yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Oke. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Intinya kita dukung, mudah-mudahan pilot project ini bisa berhasil Pak, bisa diterapkan nantinya. Ya. Amin. Terima kasih Pak Suwardi Bakri atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwardi Bakri, dosen pertanian dari Universitas Islam Makassar (UIM) ya, sudah memberikan tanggapannya, sudah memberikan ulasannya terkait dengan tingkatkan produksi padi melalui 4 kali musim tanam. Nah, 4 kali musim tanam untuk meningkatkan produktivitas lahan begitu ya, supaya bisa menghasilkan padi lagi lebih baik, karena pertimbangan dari Kementerian Pertanian sendiri bahwa lahan semakin hari semakin berkurang, semakin terdegradasi ya. Nah, daerah-daerah mungkin yang sebelumnya dulu sebagai penghasil padi, nah, akibat semakin berkembangnya, akibat perkembangan yang semakin pesat ya, mulai beralih fungsi jadi lahan-lahan perumahan, bisa juga menjadi lahan untuk industrialisasi. Nah, itulah yang kemudian membuat bagaimana upaya dari pemerintah untuk tetap dapat mempertahankan produktivitas lahan meningkat, maka dilakukanlah langkah intensifikasi. Salah satunya dengan kebijakan ataupun juga pertanaman itu, indeks pertanaman, menaikkan indeks pertanaman dari sebelumnya 2 kali menjadi 4 kali dalam setahun ya. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa ini perlu disertai dengan persiapan yang matang, perlu varietas yang unggul ya, yang berumur pendek, kemudian juga tahan hama ya, dan tentunya bisa dipanen dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan lanjut untuk diskusi berikutnya. Saya akan coba minta tanggapan dari kelompok tani ya, yang berada di Bone, yang menjadi tempat untuk percobaan penerapan IP 400 ini seluas 3.000 hektar lahan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Ingatkah masa di saat kau ungkap rasa cintamu? Dan jangan lupakan masa di saat engkau memohon, berharap ku terima. Kini
Satu, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pada pagi hari ini masih dalam dialog lintas Makassar pagi dan kita masih membahas tingkatkan produksi padi melalui 4 kali musim tanam, ya, meningkatkan produksi padi melalui 4 kali musim tanam. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Andi Hasanuddin, salah satu kelompok tani, ya, yang ada di Kabupaten Bone. Bone seperti saya ungkapkan tadi merupakan tempat untuk uji coba penerapan IP 400 atau 4 kali tanam dalam setahun ini. Saya sudah tersambung dengan Pak Andi Hasanuddin. Pak Andi Hasanuddin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, sehat-sehat Jiki Pak? Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak Hasanuddin, ini rencananya di Bone akan menerapkan IP 400 4 kali tanam dalam 1 tahun ini. Bagaimana persiapannya, bagaimana rencana tersebut akan diterapkan Pak Andi Hasanuddin? Terima kasih. Yeah. Saya sebenarnya menyambut dengan program pemerintah dengan baik. Yeah. Cuma harus didukung dengan teknologi. Yeah. Maksud saya, jika kita mau, karena kalau tanam otomatis mungkin bisa, belum tentu bisa panen itu 4 kali setahun, karena kalau tidak ditunjang dengan fasilitas yang ada. Yeah. Antaranya semua irigasi teknis itu harus difungsikan dengan baik. Yeah. Dan kemudian dari sektor pemupukan, semua harus disiapkan itu. Ini semua dari pihak pemerintah ini, karena subsidi sekarang biasanya di RDKK itu hanya 2 kali 1 tahun, tapi kalau ini program pemerintah 4 kali. Ini ada sudah perubahan RDKK-nya. Biasanya kalau di Bone sendiri berapa kali Pak kalau panen padi setahun? Kalau khusus di lokasi saya, karena pernah saya juga minta IP 300. IP 300. Ini sudah dicoba dan berhasil. Yeah. Nah, kita sekarang kembali menuju ke IP 400 ini sudah pencanangan. Makanya saya petani-petani kemarin kan terkait dengan ini pernah juga kemarin di wawancara dengan RRI Kabupaten Bone. Yeah. Setelah itu saya sampaikan kepada anggota-anggota petani bahwa ini program pemerintah, apakah mampu untuk melaju ke IP 400? Iya, betul. Dan yang menjadi permasalahan di sini, mampukah penyediaan air? Karena kalau hanya dicenangkan saja tanpa diperbaiki ini saluran irigasi. Kalau dari iya Pak Andi Hasapandi, ini kalau dari dinas sendiri tanaman pangan, apakah sudah memberikan sosialisasi begitu kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Bone mengenai rencana penerapan IP 400 ini? Ini baru tadi pagi ini saya konfirmasi dengan ini yang khususnya SDK di Tanah Teriatang, Kabupaten Bone ini. Saya berada di Kelurahan Tak, Kecamatan Tanah Teriatang. Iya. Kabupaten Bone. Saya konfirmasi tadi bahwa ada katanya pencanangan pemerintah untuk IP 400. Iya. Kalau petani itu tidak mempermasalahkan masalah ini, bahkan lebih bagus sebenarnya kalau menurut saya. Iya. Yang penting mungkin semuanya disiapkan dulu begitu Pak ya? Ya, yang menjadi masalah mampukah ini karena bukan saja dari sektor pertanian yang harus mendukung, dari sektor PSDA juga. Ya. PSDA harus berfungsi dengan baik, apalagi kalau IP 400 itu bukan main-main airnya. Nah, mungkin di musim kering juga harus kita tanam juga, betul. Ya. Bagaimana kalau irigasi yang ada di Bone sendiri sejauh ini bagaimana? Bukankah di Bone sudah ada bendungan di sana Pak untuk yang menampung untuk ketersediaan air? Memang di Bone Pak, ada bendungan, seperti di lokasi saya itu bendung Pelaka, tapi pekerjaan di sektor sekunder ini belum selesai, belum rampung sampai saat ini. Sementara ini pencanangan IP 400 juga harus berjalan.
Iya. Andai kata sudah selesai, memang kita sudah mendukung. Oke. Masalah Kalau selama ini Pak Andi sendiri pada saat musim ya sudah menguji coba dan sudah berhasil 3 kali tanam dalam setahun. Nah, saya kemudian bertanya, ini varietas yang digunakan berapa lama usia padinya ini, Pak? yang varietas yang pernah tanam waktu IP 300 ada Ciherang, ada Mekonggam, ada Tigalius. Ya. Oke. Itu berapa lama? Berapa lama umurnya? Ini 115 hari. 115 hari. Maksimal 115 hari. Iya. Minimalnya 115 hari. Oke. Sudah panen. Jadi masih di atas 100 hari sebenarnya, Pak ya? Iya. Oke. Tapi karena masih ada sekarang istilahnya sudah ada banyak jenis-jenis padi yang baru masuk varietas. Ada yang 80 hari setelah tanam panen. Iya. Ada yang 90 hari. Oke. Kalau ini yang diterapkan IP 400 otomatis yang umur pendek. 70 hari misal minimal, Pak ya? Iya. Oke. Ya masalahnya Pak, masalah tanamnya itu gampang, mudah sekali yang harus diperhitungkan itu panennya. Jangan sampai kita cuma tanam 4 kali 1 tahun, tapi panennya cuma 2 kali atau 3 kali karena gagal panen. Oke. Itu faktor gagal panen biasanya karena apa, Pak? Apakah karena hama atau ada faktor lain? Baru-baru ini tahun yang lalu gagal panen karena kekeringan. Berarti irigasi tidak memadai, air yang kurang. Iya, air yang kurang. Oke. Karena adanya perbaikan irigasi sekunder. Ada perbaikan irigasi sekunder. Iya. Nah, saat ini kan rencana Kabupaten Bone akan diuji coba, Pak, untuk 3.000 hektare luas areal. Mungkin juga termasuk nanti di arealnya, di lokasi dari Pak Andi begitu. Kira-kira ini sudah siap enggak, Pak, kalau menurut pengamatannya Pak Andi? Ya, dengan sudah siap enggak ini akan diterapkan? Dengan melihat bagaimana ketersediaan air, bagaimana dengan varietas nanti akan digunakan, dan bagaimana untuk ketersediaan pupuk. Nah, ini kan yang menjadi persoalan juga. Biasanya kalau mau tanam padi, pupuk kan juga ini agak-agak para petani agak-agak sulit untuk masalah pupuk ini. Gimana Pak Andi? Keputusan saya untuk gimana masalah pengamatan ini, Pak. Nanti saya setelah merujuk ke PSDA, mampu ke PSDA dulu. Nah, air dulu nih. Ya, air dulu karena ini sementara pembangunan di sektor irigasi belum tuntas juga. Iya. Kalau saya bilang mampu, ternyata di lokasi saya kena perbaikan. Di lokasi saya masuk perbaikan irigasi, otomatis tertunda lagi itu. Tapi kalau di sini terlihat kan sudah ada pencananya kelompok-kelompok lain yang tidak terkena perbaikan, itu siap katanya. Hari saya tanya-tanya. Atau IP 400, nah ini dipelitikan karena banyak jenis-jenis tanaman padi seperti yang masih galur sekarang. Iya. Ada yang di PC20 itu masih 80 hari. Rata 80 hari, 75 hari. Ada yang panen itu umur 75 hari. 75 hari sudah panen. Harapan itu. Iya. Oke. Biasanya kan tanam padi itu kan ada persiapan dulu, Pak ya. Ada persiapan lahan ya. Biasanya kan padi disemaikan dulu. Nah, kemudian habis itu dipindah tanam. Nah, lalu bagaimana untuk jenis-jenis varietas yang baru ini, Pak? Apakah perlu juga cara-cara seperti ini untuk penerapannya nantinya begitu? Ini kan sementara sekarang ini sudah umur tanaman padi sekarang umur masuk 1,5 bulan. Setelah itu kita mengenai antisipasi persiapan untuk penanaman berikutnya. Karena ini masih belum kita masuk di program IP 400. Nanti setelah panen setelah panen ini kita programkan di situ. Makanya kita harus durasi kurun dulu. Betul. Durasi kurun dulu untuk mempersiapkan
teknik untuk pembuatan pembenihan. Pembenihan. Bagaimana nanti apakah satu jenis varietas atau jenisnya banyak, umurnya yang sama. Oke. Nah, lalu kalau di Bone sendiri bagaimana dengan ketersediaan pupuk? Kalau 4 kali tanam dalam setahun, 4 kali panen dalam setahun, tentunya jumlah pupuk yang dibutuhkan juga kan ini akan sangat besar, Pak ya? Nah, ini yang saya pertanyakan kemarin, mampukah ini karena kita kan masih di sektor pertanian masih ada subsidi. Iya betul, pupuk bersubsidi. Subsidi yang masuk di RDKKA itu hanya disiapkan 2 kali satu tahun. Oke. Sementara pencenangan, tapi kalau saya yakin kalau pemerintah sudah mencenangkan berarti itu sudah disiapkan semua. Mudah-mudahan sudah disiapkan. Persiapan ke situ, karena buat apa kita cenangkan kalau persiapannya tidak ada. Iya. Nah, kita hanya buruh produksi, bukan buruh teknik tanam saja, karena beda ini tanam 400 kali satu tahun dengan panen 4 kali satu tahun, sangat berbeda. Betul. Mungkin kita tanam 4 kali satu tahun, tapi panennya mungkin 2 kali. 2 kali gagal, 2 kali panen itu. Makanya yang harus kita hitung sekarang, gimana panen 4 kali satu tahun dan tanam. Bagaimana bisa panen 4 kali dalam setahun ya? 4 kali tanam, 4 kali panen juga. Jangan sampai 4 kali tanam hanya 2 kali yang dipanen, karena 2 kalinya itu gagal. Gagal kan bisa karena banyak persoalan. Bisa saja karena kekeringan, bisa juga karena hama, bisa juga karena faktor cuaca juga, Pak ya. Yang saya masih bersyukur di sini karena selama saya jadi ketua kelompok tani belum pernah gagal panen karena hama. Oke. Hama masih bisa dikendalikan? Ya, hama ya alhamdulillah masih bisa. Hama apa yang biasanya ini yang paling rentan, yang paling bisa saja untuk menyerang tanaman-tanaman padi untuk saat ini, Pak? Kalau di lokasi saya khususnya warang. Bukan, kalau alhamdulillah warga belum ya. Penggerak batang yang paling penggerak batang yang artinya walang sangit ya. Nah, kalau walang sangit masih bisa ditolerir ini. Masih yang bisa. Penggerak batang ini karena apapun kalau sudah terserang itu tidak ada biar disemprot karena di dalam batangnya. Dia hidup di dalam batang, Pak ya. Oke. Jadi sudah ada cara enggak, Pak, untuk bisa antisipasi kendalikan hama penggerak batang ini? Nah, kalau masalah makanya kita sebagai petani itu masuk juga di pengamatan di pengamat, karena kalau mengantisipasi sebelum ada penyerangan, lihat bahwa ada ini tanda-tanda, kita harus menginformasikan kepada anggota-anggota bahwa siap-siap menghadapi ini hama penggerak batang. Oke. Baik. Iya, ini kan akan diterapkan Pak IP 400. Sejumlah daerah di Indonesia juga sudah mulai uji coba untuk penerapan IP 400 di Sukoharjo, di Kalimantan, ya, di Sumatera, dan di beberapa sentra-sentra penghasil beras yang ada di Jawa sudah mulai menerapkan ini. Nah, kalau Pak Andi Hasanuddin sendiri, apa harapannya untuk penerapan IP 400 ini dari kelompok-kelompok tani, Pak? Harapan saya mudah-mudahan nih antara petani yang sudah punya pengalaman, tunjang dengan program pemerintah ini supaya ada sinergi lah antara kesiapan dari sektor pemerintah dan kesiapan petani, karena kalau petani siap, pemerintah tidak siap, hanya programnya ada, tidak ada juga hasilnya. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Peningkatan produksi petani bisa menaik juga, dan pasti insya Allah kesejahteraan petani bisa meningkat. Itu saja Pak. Oke. Artinya mungkin pemerintah mempersiapkan sedemikian rupa dulu begitu, Pak ya, mempersiapkan lebih matang, ya, mempersiapkan irigasinya, dipastikan irigasinya sudah bagus, baru kemudian memulai IP 400 ini. Tapi idenya sangat bagus, Pak ya, sebetulnya. Iya, bagus. Baik. Oke, Pak Hasanuddin, terima kasih banyak. Semoga sukses, Pak ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di RRI lewat telepon. Terima kasih.
Sukses selalu, mudah-mudahan IP 400 ini bisa sukses diterapkan di Bone. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Demikian tadi pendengar salah satu kelompok tani Pak Andi Hasanuddin dari Kabupaten Bone. Bone merupakan wilayah yang akan menjadi tempat untuk uji coba penerapan IP 400 ini ya. IP 300 sudah berhasil. Mudah-mudahan di penerapan IP 300 ini juga bisa berhasil, bukan hanya 4 kali tanam tetapi 4 kali juga panen. Itu sebagai jadi harapan dari Pak Andi Hasanuddin, kelompok tani dari Kabupaten Bone. Saya cukupkan sampai di sini dialog Lintas Makassar pagi. Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro